Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Muta'al kelas 12 MIPA SMA plus Bina Mandiri. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang biografi singkat pahlawan nasional. Mari kita masuk ke biografi pahlawan nasional yang pertama. Ir Soekarno. Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dan wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Terpilihnya Soekarno sebagai Presiden Indonesia sendiri berdasarkan dari aklamasi. Keputusan bulat tanpa perhitungan suara, karena tidak ada calon lain yang diajukan. Selain itu, Soekarno dipilih juga berkat jasa-jasa yang sudah ia berikan kepada Indonesia, terutama sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk perjuangan Ir Soekarno bagi bangsa Indonesia adalah menggagas Pancasila. Pada tanggal 29 April tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Muhammad Hatta. Moh Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Dengan nama lengkap Muhammad Attar, adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil sementara itu. Ibunya adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menurut Bung Hatta, ada dua pencapaian yang paling berarti sepanjang hidupnya. Pertama, saat ia menjadi salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kedua, saat mewakili bangsa Indonesia menerima penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan, oleh karena itu gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M. Angasirah. Raden Ajeng Kartini atau Ra Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Perjuangan Ra Kartini pun diperingati setiap tanggal 21 April. Perjalanan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan pun berat dan berliku. Masa itu, perempuan dianggap tidak layak untuk mengenyam pendidikan. Raden Ajeng Kartini atau Ra Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Ra Kartini wafat pada tanggal 17 September tahun 1904. Perjuangan Kartini tenang di Kabupaten Rembang setelah mencapai usia 25 dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Saat itu perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Menginjak usia 12 tahun, Kartini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Vimukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Toku Nanta Setia, seorang ule balang Vimukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati. Perantau dari Minangkabau. Pada usia yang relatif muda, ia menikah dengan Teuku Ibrahim Lamnga, seorang pejuang kemerdekaan. Pernikahan ini membawa Cut Nyak Dien terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Latar belakangnya dari perlawanan Cut Nyak Dien adalah karena bangsa Barat ingin merebut Aceh dan ingin menguasainya. Bentuk perjuangan Cut Nyak Dien dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah dengan melawan penjajah Belanda ketika Perang Aceh meletus pada 1873. Hal yang melatar belakangi keterlibatan Cut Nyak Dien dalam perang melawan Belanda adalah tewasnya sang suami ketika berada di medan perang. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dari keluarga terpandang. Ayahnya merupakan putra Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Harjo Surjo Sasraningrat. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai seorang pendidik dari perguruan Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan pertama bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal. Atas jasa-jasanya,
Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai sosok penting dalam dunia pendidikan Indonesia dan mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Melihat hasil pendidikan tidak sesuai denganlah mendirikan lembaga ini untuk memberikan karakteristik bangsa Indonesia. Maka dipikirkan sistem kesempatan dan hak pendidikan yang sama, pendidikan nasional yang berdasarkan budaya bagi para pribumi yang tidak didapatkan bangsa Indonesia dengan mengutamakan seperti priyayi atau orang-orang Belanda, kepentingan masyarakat. Akhirnya pada tanggal 3 Juli melalui pendidikan Taman Siswa, Ki Hajar 1922 berdirilah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara, menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Sekian dari saya dan terima kasih.